rilis, kasus positif virus corona di Indonesia bertambah 107 kasus pada hari Selasa. Dengan demikian, total keseluruhan positif yang corona terakhir di Indonesia saya akan menyampaikan berjumlah update 686 dari kasus positif yang kita rawat Juru bicara sampai pemerintah dengan untuk penanganan tanggal kasus hari corona ini informasi pada lain, saudara. pukul Pemerintah 12.00 Provinsi DKI Kasus Jakarta positif mengaku telah corona di menyiapkan Indonesia. skenario. Ada- Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bilkis Ratu Widioningrat. Aku kelas 10 nih dari SMA Progresif Bumi Sholawat di Sidoarjo. Jadi di sini aku mau sedikit ngobrolin tentang COVID-19. Indonesia mulai banget nih rame ngobrolin tentang COVID-19 itu bulan Februari kemarin ya. Jadi mungkin waktu Desember itu orang Indonesia kayak mungkin nggak seberapa peduli buat jaga diri juga. Makin kesini Februari kemarin udah ada yang dinyatakan positif, jadi sekarang ini kasusnya makin tambah nih, yang positif banyak, yang udah meninggal juga banyak. Terus sekarang orang-orang jadi makin kayak lebih was-was, lebih perhatian juga sama dirinya sendiri dan juga keluarga. Video kali ini aku mau ngobrolin sedikit tentang COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Terus gimana cara penularannya? Terus pencegahannya gitu. Sama ini yang paling penting, dampak sosial nih. Kayaknya dampak sosial ini kuat banget karena mempengaruhi juga sama kerjaan orang-orang nih. Sampai work from home, stay at home, benar-benar di karantina buat dirinya sendiri sama keluarga. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah Coronavirus Disease 2019. WHO ngasih nama ada 2019-nya itu karena emang virus ini benar-benar ditemuin pada tahun 2019. Awal banget nih ditemuinnya tahun 2019. Jadi COVID-19 ini dia nyerang ke sistem pernafasan. Bisa menyebabkan pneumonia berat, terus gangguan pernafasan. Yang paling parah nih bisa bikin kematian. COVID-19 ini masa inkubasinya adalah 2 minggu atau 14 hari. Terus kalau bahas tentang gejala, ini gejalanya sama persis dengan flu biasa. Demam, batuk pilek, terus sakit kepala. Cuman kita bisa jadikan patokan ini demam yang lebih dari 37 derajat Celcius. Tapi aku baca di beberapa media sosial itu ada orang yang positif corona, tapi dia merasa dirinya sehat dan juga emang gak apa-apa gitu katanya. Tapi waktu diperiksa dia positif kena penyakit. Kalau pencegahannya sendiri, kita bisa cuci tangan selama 20 detik dengan cara yang benar. Nah, terus ada nih yang tanya, kalau pakai hand sanitizer gimana? Boleh juga, cuman kita lebih dianjurkan buat cuci tangan kalau emang ada air, lebih baik kita cuci tangan. Terus ini, kalau orang yang sakit lebih baik menggunakan masker. Ini nih, bahas tentang masker ini sekarang harganya semakin melonjak ya. Bukan masker aja sih sebenarnya, peralatan medis kayak sarung tangannya itu, terus sama alkohol swab itu juga sekarang makin dimahalin nih sama oknum-oknum. Terus aku pernah nih baca di media sosial itu ada orang yang pesan sebox masker, cuman di dalamnya itu nggak ada isinya, dan juga ada yang isinya itu masker yang udah pernah dipakai, jadi disetrika lagi guys. Jadi kalau kalian yang udah pakai masker nih terus mau kalian buang, lebih baik itu digunting dulu. Selain cuci tangan, kita juga bisa mencegah COVID-19 ini dengan jaga jarak nih sama orang yang sekitar kita, sekitar 1 meter lah. Kemudian kalian jangan gampang buat menyentuh sesuatu yang ada di tempat umum, kayak misalnya pintunya ATM, terus pegangan di eskalator, itu kalian harus hati-hati banget. Di situ tempat penularan yang paling cepat, karena emang tangan kita ini tempat virus, kan kita ya nggak bisa lihat juga ya, karena emang ukurannya kecil banget dan itu dipegangin sama banyak orang. Jadi emang harus hati-hati banget kalau di tempat umum. Kalau kalian batuk atau bersin, kita harus ngelakuin etika bersin dan batuk yang baik ya. Jadi kita kearahin ke siku kita sini gitu. Jadi supaya kalau misalnya nih ada penderita COVID-19, dia batuk cuman dia nggak disikuin gini, jadi pasti ngenain ke orang sekitarnya juga, bahaya juga. Yang paling penting kita harus jaga imun tubuh kita biar nggak ngedown.
dengan cara makan makanan yang bergizi. Terus jangan lupa nih olahraga atau berjemur di pagi hari. Jadi nggak usah lama-lama deh berjemurnya, mungkin sekitar 1 jam di pagi hari gitu. Jangan kesiangan ya. Penularan COVID-19 ini banyak banget ya, mulai dari batuk, terus lewat udara, pegang benda yang dipegang bareng-bareng gitu. Ini yang paling rawan itu uang. Jadi uang itu kan kita beli dari sini terus dikasihin ke orang lain ngasihin ke orang lain gitu. Jadi kita setelah pegang uang kita emang harus cuci tangan dengan benar selama 20 detik. Ini ngomongin dampak sosial COVID-19 ke lingkungan sekitar. Jadi dampaknya yang aku lihat-lihat belakangan ini tuh emang banyak banget. Mulai dari sekolah yang diliburin, terus kerjaan orang-orang itu juga work from home. Sebenarnya sekolah nggak diliburin sih, kita lebih benarnya belajar online. Ya di situ kita dikasih tugas lewat Google Classroom dan juga diberikan penjelasan oleh guru. Mengenai karantina diri sendiri di rumah itu emang pemerintah udah nganjurin banget ya. Cuman kadang ada nih beberapa orang yang ngeyel buat masih keluar. Tapi mungkin keluarnya itu bukan alasan yang penting banget gitu, kayak misalnya nih nongkrong, kumpul bareng temen, ngobrolin hal-hal yang kurang penting gitu. Sebenarnya itu lebih baik ditunda dulu. Kan sekarang ini lagi marak banget ya kalau di beberapa daerah itu polisi keliling tuh di daerahnya. Kalau misalnya ada kerumunan nih, polisi tuh pasti diceramahin itu tentang COVID-19. Jadi kita emang harus hati-hati banget nih sama COVID-19. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian. Jadi teman-teman, emang kita harus waspada banget ya, waspada tapi jangan panik nih. Kita emang harus cuci tangan, itu paling penting, itu cuci tangan. Emang ini tuh tempatnya virus-virus, kuman dan bakteri di tangan itu. Kita emang bener-bener harus hati-hati, lebih baik stay at home, di rumah aja. Dan kita manfaatin waktu itu buat yang baik-baik. Jadi terima kasih udah nonton video ini. Mungkin ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Terima kasih udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.